bicara soal akidah lagi, tapi saya akan bicara bagaimana syariat Islam sebagai aturan akhlak. Saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya diri saya sendiri, bahwa syariat Islam sebagai aturan akhlak mewajibkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara hati, untuk bersikap dan berperilaku terpuji, serta wajib tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama umat manusia. Sekali lagi, maupun sesama umat manusia, bukan hanya sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, golongan, kelompok, dan agamanya. Jadi kalau sudah bicara bagaimana bersikap baik, memperlakukan orang lain secara baik, maka ajaran Islam sangat universal, tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, tapi wajib untuk bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah terhadap seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun mereka punya daripada kepercayaan yang dianutnya selama ini. Yang menarik, ternyata akhlak Islam bukan hanya mengatur tentang bagaimana seorang muslim memperlakukan muslim lain secara baik, tapi ternyata akhlak Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim memperlakukan orang di luar Islam juga harus dengan adil, baik, dan benar. Maka itu di sini kita bisa lihat untuk penjabaran persoalan ini, pembuktian bagaimana Islam itu mendidik umatnya untuk bisa menghargai umat beragama lain, antara lain, pertama, Islam melarang keras umatnya. Sekali lagi, Islam melarang keras umatnya untuk memaksa orang lain agar masuk ke dalam Islam. Haram bagi umat Islam, siapapun dia, untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan. Harus betul-betul bisa menghargai keyakinan orang, kepercayaan orang. Enggak boleh dia memaksakan keyakinan dan kepercayaannya kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang ada di luar daripada akidahnya. Maka itu Allah berfirman dalam surat yang kedua di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256, di mana tegas Allah menyatakan, la ikraha fiddin, faqad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan hadirin dan hadirat yang berbahagia, perlu saya tambahkan, bahkan Islam juga melarang keras umatnya untuk melakukan propaganda dikit dalam mengislamkan orang lain. Sekali lagi, Islam mengharamkan umatnya melakukan propaganda dikit di dalam mengislamkan orang lain. Seperti apa? Seperti bujuk rayu dan iming-iming. Ada orang Islam membujuk rayu orang lain supaya masuk ke dalam ajaran Islam dengan iming-iming. Apakah itu iming-iming harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya? Haram dilakukan oleh umat Islam, saudara. Begitu pula sebagai contoh, yaitu di mana umat Islam tidak boleh melakukan penipuan terhadap pihak lain untuk dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh, apalagi sampai menggunakan black magic seperti sihir dan hipnotis. Kalau ada umat Islam yang mencoba untuk melakukan itu, menipu pihak lain masuk ke dalam ajaran Islam, dia berdosa besar. Berdosa besar. Karena tidak boleh dia paksa orang lain, dia tipu orang lain, dia bujuk, dia iming-imingi, apalagi sampai disihir, dihipnotis untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, haram, tidak boleh dilakukan oleh muslim yang manapun juga. Nah, termasuk cara kotor dan menjijikkan, seperti menghamili atau membawa lari anak orang lain, yang kemudian setelah itu dipojokkan daripada posisi, yaitu
daripada posisi dan kondisi si anak yang dibawa lari tadi, sehingga tidak ada pilihan, dia harus kawin, yang kemudian terbuka pintu untuk yaitu dipaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Kalau ada umat Islam yang coba-coba menghamili daripada wanita di luar Islam dengan tujuan agar dia nanti kalau hamil terpaksa kawin dengan dirinya, kemudian nanti ditekan harus masuk Islam, saya sampaikan di sini dia sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa yang pertama dia telah berzina, dan dosa yang kedua dia telah melakukan intimidasi, dia telah melakukan penipuan, dia telah melakukan pemaksaan terhadap akidah orang lain, dia telah melakukan pemerkosaan terhadap yaitu kepercayaan dan keyakinan agama lain. Haram dilakukan oleh umat Islam. Nggak boleh ada umat Islam mengambil pihak lain hanya untuk mengislamkan dia. Nggak boleh ada umat Islam membawa lari anak gadis orang lain hanya untuk memaksanya masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, itu merupakan dosa besar dan merupakan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini saya paparkan, inilah Islam. Jadi Islam itu akhlak harus dijaga, moral harus dijaga. Nggak boleh dengan paksa membujuk, merayu, menipu pihak lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Bahkan yang kedua, dalam Islam tegas sekali dilarang keras umat Islam menghina agama lain, mencaci maki agama lain, merendahkan, melecehkan dengan penuh hasut, dengan penuh kebencian, kedengkian untuk mempermalukan agama lain. Nggak boleh. Mari kita buktikan di dalam Al-Quranul Karim surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan apa? Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah nyatakan kepada orang-orang Islam, jangan sekali-kali kamu mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nggak boleh, kata Allah. Kenapa? Fayasubbullah. Karena kalau kau caci maki sesembahan mereka, kau caci maki Tuhan mereka, maka nanti mereka akan mencaci maki Allah. Nah, kalau sampai mereka mencaci maki Allah, ini akibat perbuatanmu mencaci maki mereka. Subhanallah. Saudara, di dalam Al-Quran tegas sekali nggak boleh kau caci maki. Jadi kita bisa lihat ini, fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Artinya mereka mencaci maki Allah, mereka menghina dan melecehkan Allah, yaitu dengan kebencian dan permusuhan karena dendam Tuhan mereka dihina dan dicela. Akhirnya mereka melontarkan kata-kata yang tidak layak tanpa ilmu pengetahuan ibadah. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Islam mendidik akhlak umatnya, mendidik moral umatnya agar mereka beradab dan mereka berakhlakul karimah. Bahkan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi sesuatu yang sangat menakjubkan, saudara. Di suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apa beliau katakan? Beliau bersabda, man ada dimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Wallah. Saudara, kata Nabi, man ada dimmiyan, barang siapa dari orang Islam yang mengganggu dimmiyan, seorang dimmi. Siapa itu dimmi? Dimmi adalah orang di luar Islam yang hidup di tengah masyarakat Islam. Mereka selama ini patuh taat kepada peraturan yang ada dan tidak pernah mengganggu umat Islam. Mereka warga yang baik, selama ini bersahabat, berteman, bergaul, bermasyarakat dengan umat Islam. Maka itu di sini dikatakan oleh Nabi, man ada dimmiyan, barang siapa ada orang Islam yang coba-coba mengganggu orang dimmi, orang di luar Islam, orang non-Islam yang tidak mengganggu umat Islam, fa'ana khasmu, kata Nabi, maka niscaya aku akan jadi musuh dia. Khasamtuhu yaumal
Sudah, ini ancaman tidak main-main. Nabi mengancam umat Islam sendiri. Kau coba-coba mengganggu orang di luar Islam tanpa alasan yang benar apa menjadi musuhmu di hari kiamat? Orang Islam diancam. Ini artinya apa? Ancaman ini sekaligus jaminan dari Nabi untuk perlindungan, keselamatan, ketenangan daripada orang-orang non-Islam di dalam menjalankan yaitu kepercayaan dan keyakinan mereka. Nggak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Subhanallah. Rasanya mencari seorang nabi, seorang rasul yang secara lantang mengucapkan ini, saya belum dapatkan dalam ajaran lain, saudara. Langsung aja ke umatnya. Kau coba ganggu orang di luar Islam, kau jadi musuhku, aku musuhi kau hari kiamat. Apakah itu bagi umat Islam? Hati-hati. Nggak boleh kita mengganggu orang yang di luar Islam. Nggak boleh kita mencaci maki mereka. Nggak boleh. Ini ajaran Islam terhadap orang non-Islam yang manapun. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, apakah dia Konghucu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu inilah syariat Islam sebagai aturan akhlak yang mewajibkan umat Islam untuk tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah. Ibadah, seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Akhirnya bagian yang kedua ini, sebelum kita masuk bagian yang ketiga, bagian yang kedua ini saya tutup dengan satu hadis Nabi di kesempatan lain, supaya semua tahu bagaimana Nabi mengajarkan umatnya. Di suatu kesempatan Nabi kumpul dengan para sahabatnya, beliau berkhutbah. Apa beliau katakan kepada para sahabat dalam khutbahnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, was'alullah al-afiyah. Fa'idha laqaitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyur. Shadaqan Nabi SAW. Kata Nabi, saudara, ya ayuhan nas, hai umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam saja, bahkan umat manusia yang diserukan oleh Nabi, apalagi umatnya sendiri diserukan oleh Nabi. Ya ayuhan nas, hai umat manusia, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Was'alullah al-afiyah. Tapi mohonlah kepada Allah ketenangan hidup, keselamatan hidup. Jangan mimpi untuk perang dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Fa'idha laqaitumuhum, akan tetapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari tapi datang sendiri. Musuh tidak diundang tapi dia datang menyerang. Maka kata Nabi, fa'idha laqaitumuhum, kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh yang menyerangmu, dia yang sengaja ingin mengganggumu, fasbiru, maka hadapi mereka dengan sabar dan tabah. Pengertian sabar dan tabah yang pertama adalah umat Islam tidak boleh lari untuk menghadapi musuh. Pengertian yang kedua adalah umat Islam tidak boleh tergesa-gesa di dalam mengatur rancangan strategi untuk memetik keamanan. Dan yang ketiga, pengertian sabar dan tabah, umat Islam tidak boleh berlebihan di dalam membela diri, saudara. Masya Allah. Makanya dalam Islam, sekalipun perang berkecamuk, ada aturan dari Rasulullah. Kalau umat Islam berperang dengan umat agama lain, perang berkecamuk, maka ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, pendeta tidak boleh dibunuh. Yang kedua, perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu. Yang ketiga, orang-orang tua, orang-orang yang sakit tidak boleh diganggu dan dianiaya. Yang keempat, tidak boleh ada serangan membabi buta untuk membunuh, hanguskan suatu perkampungan, saudara. Aturan-aturan ini tidak boleh dilanggar. Inilah ajaran Islam. Artinya bahwa Islam punya aturan, punya etika, sekalipun dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi aman, dalam kondisi yang tidak perang. Jadi
Setelah ini kita paparkan tadi jadi jelas lewat hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi. Umat Islam diajarkan oleh Nabi untuk mencari kawan bukan mencari lawan, untuk mencipta terang bukan mencipta perang, saudara. Nah, karena itu saya harap jangan ada yang memanipulasi hadis ini dengan memotong hanya diambil ujungnya saja. Karena bagian ujungnya setelah Nabi mengatakan kalau kamu pelanjur diserang hadapi dengan sabar. Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ada sementara orang yang tidak mengerti tentang Islam, dia potong ini hadis, dia bawa cuma ujungnya doang. Bahwa agama Islam itu mengajarkan surga ada di bawah kilatan pedang. Berarti ini menunjukkan kalau Islam agama pedang, Islam agama kekerasan, Islam adalah agama perang. Saudara, hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang berbahagia, kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa, dia sudah memanipulasi hujah, dia sudah melakukan korupsi dalil. Karena hadis itu harus dibaca secara utuh. Sekali lagi kita lihat Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Tapi mohonlah kepada Allah ketenangan dan keselamatan hidup. Fa idza laqaytumuhum, tapi kalau kau terpaksa terlanjur bertemu dengan musuh, fasbiru, hadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Jangan lari, jangan putus asa, jangan tergesa-gesa, dan jangan berlebihan. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang bukan anjuran perang. Kalimat surga ada di bawah kilatan pedang bukan anjuran kekerasan. Bukan pula kalau Islam mengajarkan untuk menggunakan pedang. Tapi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang harus dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu sebagai motivator kepada umat Islam yang diserang, supaya mereka itu berani untuk menghadapi tantangan. Jangan lari. Maka itu dijanjikan, kau lawan, sabar. Kalaupun kau mati di jalan Allah. Kalaupun kau mati, surga yang menantimu. Jadi ungkapan surga ada di bawah kilatan pedang hanya sebagai motivasi kepada umat Islam yang sedang diserang, yang sedang ditindas, yang sedang ditekan, supaya mereka tidak lari dari kewajiban untuk membela diri dan membela agama. Kalaupun mereka mati, mereka tidak perlu khawatir ataupun bimbang, karena surga ada di bawah kilatan pedang bela diri mereka. Subhanallah. Nah, ini yang ingin kita klarifikasi, sehingga kita tidak salah paham dengan menggunakan hadis secara parsial, sepotong-sepotong, sehingga tidak benar di dalam mengartikan Islam. Akhirnya sampailah kita ke bagian yang terakhir. Singkat saja, syariat Islam sebagai aturan hukum. Nah, syariat Islam sebagai aturan hukum mewajibkan setiap muslim harus melaksanakan hukum agamanya, baik yang berkenaan dengan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Wajib dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir. Kita langsung saja ambil contoh Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Saya ingin ingatkan, kalau mayoritas bangsa Indonesia umat Islam, kemudian umat Islam yang mayoritas ini digiring, diatur sedemikian rupa untuk menjalankan agamanya secara benar, maka ketahuilah bahwa pendekatan dan pengajaran agama adalah satu-satunya cara untuk membentuk moral manusia. Kalau umat Islam ini digiring untuk mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan secara benar, maka mereka akan menjadi umat yang baik, dan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, dan akan menjadi manusia yang bermoral dan beradab serta berakhlakul karimah. Kalau itu terjadi, maka berarti Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, yang mereka sudah menjalankan ibadahnya dengan baik, agama dengan baik, kemudian tampil sebagai warga masyarakat yang baik, maka secara otomatis ketenangan dan kedamaian akan terwujud. Kenapa?
Karena minoritas sekalipun pasti akan terlindungi jika mereka hidup di tengah mayoritas yang baik, mayoritas yang berakhlak, mayoritas yang beradab. Tapi hati-hati saudara, berbahaya sekali kalau mayoritas di negara Indonesia ini yang beragama Islam, mereka dijauhkan dari syariatnya, dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari ajaran Islamnya, maka bisa dipastikan mereka akan tampil sebagai orang yang durhaka kepada Allah, sebagai warga masyarakat yang buruk. Dan bisa kita bayangkan bagaimana nasib minoritas apabila mereka hidup di tengah mayoritas yang bejat, mayoritas yang buruk, mayoritas yang tidak bermoral, mayoritas yang tidak beradab. Karena sudah ada di mana-mana, baik di Indonesia atau di Amerika yang mayoritas Nasrani sekalipun. Kalau mayoritas Nasrani di Amerika bermoral, beradab, maka minoritas akan terjaga, terpelihara, aman. Tapi kalau mayoritas Nasrani yang ada di Amerika mereka bermoral, bejat, buruk, maka minoritas tidak akan pernah aman, sudah. Mereka akan terancam, mereka dianiaya. Sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas mereka bermoral bejat, tidak beradab, tidak berakhlakul karimah, kasihan nasib minoritas. Pasti mereka akan terancam, pasti mereka akan teraniaya. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan Islamnya, tapi yang salah adalah pihak-pihak yang selama ini menghalangi umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka itu di sini saya mau sampaikan kenapa saya dan kawan-kawan dari berbagai gerakan Islam begitu betul memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Tidak benar fitnah yang mengatakan untuk menekan minoritas, untuk mengintimidasi, untuk bersikap diskriminasi, itu semua fitnah. Kami berjuang mati-matian untuk penerapan syariat Islam, bukan untuk orang non-Islam, tapi hanya untuk umat Islam. Kenapa? Karena kami punya keyakinan kalau umat kami, saudara kami kaum muslimin, mereka jauh dari syariat, mereka tidak akan bermoral, mereka tidak akan beradab, mereka tidak akan berakhlakul karimah, maka maaf, kasihan nasib minoritas saudara. Siapa yang melindungi mereka? Mereka akan terancam, mereka akan diganggu, mereka akan dianiaya. Tapi kami punya keyakinan kalau kami berhasil mengajak mereka untuk menerapkan agama Islam, menjalankan ajaran agamanya secara baik, mereka akan tampil sebagai muslim yang baik, yang bermoral, yang beradab, yang berakhlakul karimah. Maka ajaran-ajaran yang sudah kita baca tadi tentang akhlak Islam itu akan bisa terrealisasi, itu akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada umat-umat non-Islam yang diganggu, tidak boleh ada dianiaya, tidak boleh ada dicaci maki. Jadi sekali lagi tidak benar fitnah yang mengatakan perjuangan kami dalam penerapan syariat Islam ingin mengebiri hak beragama orang non-Islam. Itu semua fitnah. Kami akan tetap berkewajiban untuk menghargai dan menghormati agama dan keyakinan mereka. Kami tetap berkewajiban untuk ikut menjaga keselamatan daripada hidup mereka, harta mereka, kebebasan mereka. Karena demikianlah ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi sekali lagi hadirin dan hadirat yang saya hormati semua yang ada di sini, itulah alasannya kenapa kami begitu menggebu-gebu untuk menerapkan Islam, yaitu di Republik Indonesia yang tercinta ini. Bukan kami tidak menghormati yang non-muslim, dan kami tidak akan pernah sekali-kali memaksakan agama kami kepada mereka. Tidak. Bagaimana kami mau memaksakan agama kami kepada mayoritas? Mayoritasnya aja banyak yang alut-alutan, mesti dilamihin dulu, saudara. Jadi kami sekarang lagi berfokus untuk merapikan saudara kami, keluarga kami. Saya berikan contoh kasus peristiwa Mei 98. Anda bisa lihat, Anda sebagai saksi semua saudara. Pada saat terjadi huru-hara, pada saat terjadi konflik di mana-mana, kita bisa lihat mall yang dibakar, rumah yang dijarah, berbagai macam. Siapa yang jadi korban? Maaf, harus kita akui, yang jadi korban adalah minoritas saudara. Lalu siapa yang jadi pelaku? Maka yang jadi pelaku, yang tertuduh adalah umat Islam saudara. Umat Islam yang tertuduh. Andai kata benar umat Islam yang melakukan itu, saya ingin sampaikan di sini, itulah akibat umat Islam yang dijauhkan dari agamanya, yang selama ini selalu diganggu untuk menjalankan akidahnya. Itulah akibat umat Islam dibiarkan jauh dari syariatnya. Kalau benar
sampai saat ini tidak ada kejelasan, karena pengadilan soal itu tidak pernah digelar di negeri ini. Tapi hal yang tidak boleh kita sanksikan adalah yang jadi korban banyak minoritas dan yang tertuduh adalah mayoritas. Coba kita lihat, padahal peristiwa semacam itu tidak perlu terjadi. Kalau memang umat Islamnya sebagai mayoritas berakhlakul karimah, beradab, bermoral, mereka tampil sebagai warga negara yang layak, mereka tidak akan pernah mengganggu minoritas. Dan minoritasnya juga tahu diri, mereka patuh, tidak mengganggu Islam. Mereka akan menjadi warga yang layak, mereka terlindungi, mereka terjaga, mereka tidak terancam. Nah, maka itu ke depan sebelum saya tutup, saya khawatir kalau syariat Islam terus menerus dihalangi. Syariat Islam tak boleh diterapkan, hukum agama Islam tak boleh diterapkan. Ini bukan negara agama dan seterusnya. Saya takut, Pak. Saya takut, Bu. Kalau umat Islam terus menerus dijauhkan dari agamanya, besok mereka akan betul-betul jauh dari syariatnya. Dan saya sangat khawatir kalau mereka sudah jauh dari syariat hukumnya, mereka akan tampil sebagai warga-warga yang durhaka kepada Allah, warga-warga yang tidak bermoral dan tidak beradab. Dan kalau itu terjadi, saya khawatir minoritas akan menjadi korbannya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu bukan ajaran Islam. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Islam tidak mengajarkan untuk mengganggu orang lain, apalagi sampai mencelakakan jiwa mereka. Tidak. Ini yang ingin saya tekankan. Maka itu saya ingin mengajak rekan-rekan saya dari yang berada di umat Islam khususnya, ayo sama-sama kita saling menjaga dan saling menghormati. Kami berkewajiban menghargai dan menghormati Anda, dan partisipasi Anda untuk memahami kami, untuk memahami perjuangan kami, untuk memahami motivasi dan tujuan kami juga mutlak kami perlukan. Karena kalau tercipta komunikasi saling pengertian, kita tidak akan saling curiga dan kita tidak akan saling memfitnah atau saling menuduh. Dan ini yang bisa saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, atau ada ungkapan-ungkapan yang tidak berkenan, atau ada hal-hal yang terlepas dari mulut saya di luar kontrol sehingga menyakitkan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak, sekaligus penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini, baik dari kaum muslimin maupun dari mereka yang berada di luar Islam. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini akan mampu membuka komunikasi yang tersumbat di antara kita dan mampu ke depan membangun dialog-dialog yang lebih sehat, dialog-dialog yang lebih baik. Karena perlu kami sampaikan bahwa kami umat Islam diperintahkan oleh Allah dalam satu, yaitu firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami umat Islam itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahu adzim. Ayat ini ada dalam surat ke-16 dari surat An-Nahl ayat 125, dan artinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang ahsan. Ahsan itu bukan lagi cara yang baik, tapi cara yang terbaik. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tatkala beliau menghadapi tokoh-tokoh agama Yahudi. Tatkala tokoh-tokoh agama Yahudi berhadapan dengan Nabi, Allah memerintahkan ini, ya Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka, ajak tokoh-tokoh Yahudi tadi, yaitu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Nah, inilah ajaran agama kami, inilah akidah kami. Semoga ini menjadi masukan untuk bisa menghilangkan, yaitu merasa saling curiga di antara kita, apalagi saling benci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi